Welcome to Fun Science. Ya, walaupun sederhana, tetap butuh trik loh. Gimana kalau sekarang kita cobain? Ternyata bukan hoax. Lagi makan apa tuh? Kayaknya enak banget. Pastinya dong, Fun Science. Alendra, lagi makan apa tuh? Kayaknya enak banget. Nih, aku tuh lagi makan keripik kentang sambil baca buku. Nih, cobain deh, pasti kamu doyan. Oke. Iya, enak ternyata. Ya kan? Nih, ambil lagi. Masa cuma satu sih? Oke, nanti aku ambil lagi. Tapi sekarang kita mulai dulu yuk Fun Science kita. Friends udah pada nungguin loh. Oh iya ya. Oke. Ini aku singkirin dulu ya. Oke. Hai friends. Welcome to Fun Science. Bersama aku Brenda dan aku Alendra di acara kesayangan kita yang akan membahas ilmu pengetahuan alam yang tentunya super fun. Bener banget nih. Tapi ngomong-ngomong, aku jadi kepikiran, gimana kalau kita percobaan hari ini pakai kentang? Emang bisa? Bisa, tapi harus kentang yang utuh, jangan pakai keripik kentang. Jadi yang ini aku singkirin dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai percobaannya, aku pengen ngasih challenge dulu nih ke friends. Kira-kira mereka bisa gak ya? Di situ udah ada kentang, itu kentangnya mentah dan juga sedotan. Kira-kira kamu bisa nggak masukin sedotannya ke dalam kentang, minimal sampai yang ada batas warna merah? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Caranya tuh kayak gini sebenarnya. Bisa. Ya, coba. Nah, kayak gitu tuh tadi. Wah, sederhana juga ya ternyata. Ya, walaupun sederhana, tetap butuh trik loh. Ya sih, tadi kan banyak yang gagal juga ya. Gimana kalau sekarang kita cobain? Wih, ayo. Nah, jadi aku udah punya kentangnya juga. Nih, tuh. Wih, Nah, sekarang gimana kalau kita coba kalau misalnya ujung sedotannya nggak kita tutup? Wah, nah ini kelihatan ya, friends. Ini ketusuk tapi dia nggak bisa sampai kayak nembus karena kekuatannya kurang. Jadi nggak begitu dalam ya ternyata. Iya, nah coba sekarang kamu coba kalau misalnya sedotannya kamu tutup atasnya. Oke. Nah, Wih, Nah. nembus nih. nembus kan friends? Kira-kira kamu tahu nggak kenapa bisa kayak gini? Enggak tuh. Nah, sama nih, kebetulan aku juga sebenarnya kurang tahu nih. Gimana kalau kita tanya Profesor Sains saja? Ayo, Prof, jelasin dong. Halo friends, jadi kedalaman sedotan yang ujungnya ditutup dengan jari dan yang tidak tentu memiliki perbedaan ketika ditusukkan ke sebuah kentang. Ketika ujung sedotan yang tidak ditutup, sedotan hanya tertancap di bagian luar kentang. Berbeda dengan sedotan yang ujungnya ditutup dengan jari kita. Sedotan bukan hanya masuk, tetapi juga menembus hingga sisi lain dari kentangnya. Nah friends, ternyata hal tersebut berpengaruh karena menutup ujung lubang dari sedotan dapat menambah kekuatan pada sedotan yang digunakan. Ada udara yang terperangkap dalam sedotan dan membuatnya terdorong lebih dalam ke dalam kentang tersebut. Ketika udara dalam sedotan lebih padat, ada tekanan tinggi yang terbentuk, sehingga membuat sedotan menjadi lebih kuat dan keras. Prinsip ini juga sama loh seperti ban sepeda, mobil, atau plastik yang menjadi lebih keras ketika diberi tekanan udara yang lebih tinggi. Oh, ternyata emang gitu ya. Emang beda kalau misalnya posisi sedotannya ditutup sama nggak ditutup. Nah, aku juga baru tahu nih. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih ya, Prof. Nah, abis ini aku mau ngajak kamu pakai kentang ini buat nyalain lampu.
Emang bisa? Bisa dong, penasaran Masa sih? kan? Iya, penasaran banget nih. Oke, yuk kita coba. Yuk. Friends, apakah kalian tahu kalau kentang sudah ditemukan sejak 2000 tahun lalu di wilayah pegunungan Andes, Peru? Kalau sekarang, kentang ada di lebih dari 125 negara di dunia. Nah, kentang itu ternyata terdiri dari 80% air dan sisanya baru zat padat dari kentang itu sendiri. Itulah mengapa menyimpan kentang juga tidak bisa sembarangan loh friends. Kentang harus ditempatkan di tempat yang sejuk dan kering. Bahkan lebih baik jika kentang ditaruh di tempat yang gelap supaya tidak cepat rusak. Upaya ini perlu dilakukan agar kentang tidak menjadi hijau dan pahit akibat paparan sinar. Meski begitu, ternyata kentang merupakan sayuran pertama yang ditumbuhkan di luar angkasa loh, tepatnya pada tahun 1995. Rasa kentang yang enak dan disukai banyak orang membuat kentang banyak diolah menjadi berbagai masakan. Tapi friends, tahu nggak sih kalau ternyata keripik kentang itu makanan yang tercipta karena ketidaksengajaan? Pada tahun 1853, seorang kepala dapur di New York mengiris kentang setipis mungkin dan menggorengnya dengan minyak dan sedikit garam. Sejak saat itu, kentang menjadi salah satu makanan ringan paling populer di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Mana lampunya? Sabar dong, sebelum kita mulai, aku pengen ngasih kamu video dulu nih. Iya. Tentang apa? Tentang lampu itu. Bener banget, yuk kita langsung tonton dulu. Nah, itu dia tadi videonya. Masa sih bisa kentang nyalain lampu? Ya bisa dong, buktinya tadi di video lampunya nyala kan? Aku nggak percaya, coba buktiin. Oke. Nah, jadi di sini aku udah ada bahan-bahannya nih. Dan ini adalah lampunya. Tunggu. Kan ini bahannya beda sama video ya? Kok beda sih? Nah, bahannya emang beda, tapi prinsip kerjanya tetap sama. Jadi di sini kalau aku itu pakainya ada paku, koin tembaga, kabel dan juga penjepit buaya. Oh, oke. Dan di sini juga ada yang pastinya lampunya. Nah, ini kurang lebih disusunnya kayak gini. Jadi satu ke paku, satu ke koinnya. Nah, nanti yang terakhir ini disambunginnya ke lampunya. Nih, kita coba ya. Wih, lampunya sama kayak baju aku. Warna biru ya. Oke. Iya. Nah, nih. Tuh. Tuh, bisa kan? Iya ya. Nyala juga. Ternyata ini bukan hoax. Ya dong. Kira-kira kamu penasaran gak sih kenapa lampunya bisa nyala padahal cuma pakai kentang? Aku penasaran. Kamu tahu nggak jawabannya? Aku sih sebenarnya juga nggak tahu ya. Tapi kamu tahu kan kita harus tanya siapa? Tahu dong, Profesor. Jelasin dong. Begini friends, dari percobaan yang kalian lakukan, lampu yang ada memang dapat menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Meski arus listrik yang dihasilkan lemah, kentang dan lempengan yang digunakan tetap dapat menghasilkan arus listrik, layaknya baterai pada senter loh. Kentang memiliki getah yang berpengaruh terhadap logam-logam tertentu secara kimiawi. Eits, meski kentang diketahui dapat menghasilkan arus listrik, lampu tidak akan bisa menyala tanpa elektroda atau penghantar dalam sebuah rangkaian listrik. Pengantar tersebut adalah paku sebagai katoda dan koin tembaga sebagai anoda. Dengan begitu, getah kentang dapat menghasilkan listrik yang mampu menyalakan lampu LED. Oh, ternyata gitu ya. Oh, pantas aja. Aku sekarang jadi ngerti nih. Ya, terima kasih ya, Prof. Makasih, Prof. Nah, sekarang karena kita udah selesai percobaan, kamu tahu kan sekarang waktunya apa? Pastinya dong, kita mau membuat sesuatu kan? Bener banget, aku mau kasih lihat kamu kalau kentang yang udah bolong-bolong kayak gini itu bisa loh kita jadiin stempel. Hah? Masa sih? Udah bolong-bolong udah kayak rusak kayak gini emang bisa? Bisa dong. Wah. Oke, yuk kita buat.
udah jadi deh. Wih, bagus banget, kreatif lagi. Ya dong, selain kentangnya cuma bisa diolah, dibikin makanan atau cuma dibikin keripik, bisa juga dijadiin buat bahan kerajinan. Wah, bener banget nih. Friends, nggak tertarik nih bikin ini? Jangan lupa buat di rumah ya. Pastinya dong. BTW, hari ini seru nggak? Seru banget nih, kita kan hari ini udah belajar tentang dua hal. Kita udah belajar tentang udara pada kentang dan juga listrik pada kentang. Yes, bener banget. Makanya friends, jangan lupa saksikan terus Fun Science bersama aku Brenda. Dan aku Leandra. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!